Oke, masih bersama dengan saya Grandi Dian Kurniawati. Untuk bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai waktu yang tepat untuk melakukan investigasi kecurangan. Berbagai tips tentang kecurangan tentunya sangat penting digunakan oleh investigator, terutama untuk mengungkap adanya kecurangan. Tips yang kredibel merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan perusahaan untuk mendeteksi adanya kecurangan dan harus ditanggapi dengan serius. Nah, untuk tips yang dapat diandalkan atau yang kredibel tersebut memiliki jumlah rincian cukup yang dapat dipercaya, yang artinya adalah informasi yang dikumpulkan oleh tipster juga harus masuk akal. Tipster di sini yang dimaksud adalah orang yang memberikan tips terkait dengan berapa jumlah tips yang kredibel tersebut, yang kemudian juga bisa mengingat keadaan yang diketahui seputar operasional perusahaan dan juga yang tertuduh atau yang tertuduh melakukan kecurangan tersebut. Nah, tips tentang kecurangan ini perlu sebelum kita melakukan investigasi secara khusus untuk mendeteksi kecurangan yang ada. Namun, yang perlu diwaspadai juga ada beberapa tipster yang juga tidak jujur. Jadi, kadang-kadang ada orang atau tipster yang seringkali melaporkan informasi yang salah untuk mencelakakan musuhnya, dalam artian untuk menjatuhkan orang lain atau kemudian mantan pasangan. Dalam hal ini kecurangan bisa juga terjadi karena adanya permasalahan dalam rumah tangga. Jadi banyak juga yang sudah melakukan divorce itu juga bisa melakukan kecurangan dan untuk balas dendam terhadap pasangannya. Kemudian teman kerja yang tidak disukai. Kemudian penting untuk mengetahui motivasi dari tipster ketika mengevaluasi dari informasi tersebut. Jadi tidak selamanya tips dari tipster itu perlu untuk kita percayai, tetapi perlu adanya skeptisisme profesional juga untuk melihat apakah kemudian tips yang diberikan itu sudah benar-benar sesuai dengan informasi yang dikumpulkan atau kredibel atau tidak kredibel. Kemudian juga sebenarnya kita bisa melihat dari perubahan perilaku atau gaya hidup dari pelaku kecurangan tersebut. Jadi biasanya karyawan yang melakukan kecurangan itu ada berbagai macam perubahan perilaku yang tadinya seperti apa sekarang menjadi seperti apa. Nah, itu biasanya bisa menjadi petanda adanya kecurangan. Kemudian karyawan yang menjadi tidak kooperatif, selalu membantah atau defensif merupakan pertanda juga dari sebuah masalah, karena kemungkinan ada ketidakpuasan kerja atau stres kerja yang dapat menjadi alasan karyawan tersebut melakukan kecurangan. Atau kalau kita melihat dari teori dari segitiga kecurangan atau segi 4 kecurangan, nah di situ termasuk di dalamnya adalah untuk pressure atau tekanan. Kemudian tidak berarti bahwa setiap adanya perubahan gaya hidup itu bisa merupakan indikator yang pasti dalam kecurangan. Jadi ada juga bukan hanya perubahan perilaku tapi juga gaya hidup. Misalnya tadinya tidak bisa membeli mobil mewah, tiba-tiba bisa beli mobil mewah. Tetapi hal ini juga tidak berarti bahwa kalau ada perubahan gaya hidup itu pasti merupakan indikator ada kecurangan atau mungkin ada tindakan tidak jujur dari karyawan tersebut. Maka pertanda ini harus dilihat secara hati-hati atau dalam artian harus ada bukti yang mendukung. Karena terkadang berhubungan dengan occupational fraud, termasuk diantaranya adalah korupsi. Nah, seperti yang tadi di bagian pertama sudah dikatakan, yaitu terkait dengan intuisi investigatif. Jadi fraud investigator ini sering menggunakan sixth sense untuk memeriksa situasi dan dokumentasi, kemudian juga bisa mengidentifikasi contoh kecurangan dan mencari jalan untuk menginvestigasi tersangka skema kecurangan. Karena di dalam melakukan investigasi ini, biasanya untuk investigator itu berpikir seperti penjahat atau think like a thief, maka kemudian di sini biasanya mereka bisa menggunakan intuisi untuk mempermudah mereka melihat apa sih motif dari kecurangan yang dilakukan. Ketika investigator mengembangkan intuisinya dalam melakukan investigasi, maka bisa terjadi mereka akan mengabaikan pertanda dan juga bisa gagal untuk mengumpulkan informasi dari kecurangan.
Jadi belum tentu juga berhasil, karena intuisi seorang juga pastinya akan berbeda untuk tiap orang, dan kemudian bisa jadi apa yang sudah diestimasinya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu, tidak juga harus mengandalkan untuk setiap situasi menggunakan intuisi yang ada. Nah, intuisi investigatif ini merupakan skill yang dapat dikembangkan dalam beberapa waktu dan juga sangat berguna dalam investigasi kecurangan. Maka investigator di sini bisa juga menambah jam terbangnya, sehingga skill untuk mengasah intuisinya akan semakin berkembang ya. Kemudian juga dalam beberapa waktu dia bisa dengan mudah mengetahui pertanda dari kecurangan dengan lebih baik lagi. Kemudian mencari pelaku dari kecurangan tersebut. Kalau sudah terdapat potensi red flag kecurangan pada sebuah personil, kadang-kadang sulit untuk menunjuk siapa yang bisa melakukan kecurangan, karena perlu ada bukti yang jelas, perlu ada wawancara, perlu ada informasi yang lebih. Nah, faktor-faktor yang meluas dapat menyebabkan orang melakukan kecurangan, termasuk dalamnya motif kebutuhan finansial yang sering banyak terjadi, kemudian juga rencana balas dendam, karena kemudian terkait dengan adanya kehidupan pribadi yang tidak baik, kemudian rumah yang akan segera dijual, usaha menyekolahkan anak karena ada tekanan, harta gono gini karena terlibat dari perceraian, kemudian keterikatan pada narkoba, keinginan untuk melakukan hal yang beresiko, dan juga keinginan karyawan akan kekuasaan. Karena tidak segera promosi itu juga bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan dalam melakukan kecurangan. Nah, biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan biasanya dianggap karyawan yang baik. Nah, ini yang kemudian perlu juga untuk diwaspadai. Maka untuk orang-orang atau karyawan yang sudah lama di dalam sebuah perusahaan, memang alangkah lebih baiknya untuk dirotasi, terutama untuk daerah-daerah yang atau area-area yang kemudian bersentuhan dengan uang. Nah, ini perlu kemudian mencari pelakunya dan bisa dilihat dari beberapa faktor yang ada ini. Nah, apakah harus dilakukan investigasi dan kapan kita harus melakukan investigasi? Tidak selalu perusahaan melakukan investigasi kecurangan dengan pertimbangan biaya. Ada beberapa perusahaan yang kemudian masih mempertimbangkan adanya investigasi terkait dengan kecurangan ini, karena untuk biaya investigasi ini sendiri tidaklah murah. Nah, untuk perusahaan pemerintah, kecurangan internal hampir selalu diinvestigasi untuk beberapa tingkatan. Karena di sini dalam pemerintah juga sudah ada badan pemeriksa keuangan. Sehingga di sini akan lebih transparan dan kemudian juga terkait dengan bagaimana kepercayaan dari masyarakat, maka untuk perusahaan pemerintah ataupun kemudian dalam pemerintahan selalu diinvestigasi. Dan dilihat luas dampak dari kecurangannya, atau kemudian diestimasi kerugian yang diakibatkan dari kecurangannya. Kalau semakin luas dampak kecurangannya, maka semakin luas pula investigasinya, maka semakin banyak pula untuk biaya investigasinya. Untuk perusahaan swasta, tidak mesti dilakukan investigasi, karena adanya beragam alasan tentang kecurangan yang terjadi. Maka memahami bahwa biaya pemulihan dari kecurangan biasanya sangat kecil. Maka perlu dilihat dulu seberapa kompleks kecurangan yang terjadi, apakah perlu investigasi atau tidak. Kemudian mengevaluasi adanya pelaporan kecurangan. Kalau misalnya ada pelaporan kecurangan di dalam perusahaan, entah itu swasta atau pemerintah, sarana pengaduan anonim atau dalam artian adanya pengaduan tetapi tidak menyebutkan nama, ini merupakan sarana yang sempurna untuk melaporkan kecurangan, tetapi manajemen juga perlu memiliki rencana untuk melakukan evaluasi juga. Karena biasanya anonim, sehingga kita tidak tahu apakah informasi dari orang tersebut itu memang benar adanya atau informasinya salah. Nah, oleh karena itu perlu untuk dilakukan evaluasi oleh manajemen. Namun, untuk pengaduan anonim ini akan menguntungkan dari pihak yang melakukan pengaduan karena merasa tidak terancam atau lebih aman bagi si peniup peluit ini untuk kemudian melaporkan kecurangan yang terjadi. Nah, beberapa pengadu ada yang dari awal sudah mengidentifikasikan dirinya,
tetapi beberapa tidak menyebutkan namanya karena kekhawatiran reputasi rusak. Kemudian juga adanya ancaman ketika dia melaporkan terkait dengan adanya kecurangan tersebut. Nah, maka hal ini kemudian biasanya pengadu tidak memberitahukan nama atau tidak mengidentifikasikan dirinya, tapi ada juga yang melakukan identifikasi terhadap dirinya atau menyebutkan namanya. Kelebihan dari pengadu yang menyebutkan namanya adalah kredibilitas informasinya lebih tinggi dibandingkan dengan pengadu yang kemudian tidak memberikan namanya, karena untuk evaluasi tidak diperlukan karena memang informasi tersebut sudah jelas dari siapa. Kemudian, apakah harus dilakukan investigasi ketika ada pengaduan semacam itu? Manajemen mungkin akan melakukan investigasi karena mereka tidak yakin siapa oknum yang terlibat dalam kecurangan, terutama kaitannya dengan pelaporan atau pengadu yang tidak memberikan nama. Mereka butuh mengidentifikasi semua pihak yang bertanggung jawab dan tidak yakin metode yang sebaiknya digunakan untuk mengungkap kecurangan apa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pihak independen lain, yaitu salah satunya adalah akuntan forensik. Kemudian, investigasi kecurangan berperan penting dalam usaha untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan dan mengungkap kecurangan yang ada pada saat ini. Yang artinya adalah investigasi kecurangan dalam yang dilakukan sekarang ini bisa mencegah terjadinya kecurangan di masa depan, atau bisa juga mengecilkan atau meminimalisasi kerugian yang dihasilkan karena adanya kecurangan yang ada pada saat ini. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan juga mempertimbangkan untuk melakukan investigasi sembari kecurangannya masih kecil. Nah, kemudian bagaimana jika berhadapan dengan tersangka? Biasanya orang yang tidak berpengalaman dalam melakukan investigasi berpikir untuk mengumpulkan informasi tentang pelaku kecurangan dan berpikir jika melakukan konfrontasi dengan pelaku maka tujuan investasinya akan tercapai. Oleh karena itu, kadang-kadang ada beberapa juga investigator yang kemudian salah ketika melakukan wawancara terhadap beberapa tersangka yang ada, sehingga tersangka yang asli pun malah justru tidak terlibat, tapi untuk tersangka yang lain yang tidak bersalah malah justru kemudian menjadi merasa terancam. Nah, sekali manajemen mengungkapkan suatu hal yang mencurigakan, tersangka seringkali tidak akan mau untuk bertemu lagi, sehingga tidak ada informasi yang bisa dikumpulkan darinya. Jadi tidak bisa ketika melakukan wawancara itu langsung to the point saja, karena ketika manajemen mengatakan suatu hal yang kemudian merupakan tuduhan terhadapnya, maka dia tidak akan memberikan informasi lebih lanjut lagi. Kemudian wawancara dengan tersangka biasanya sukses dilakukan jika investigator mendapatkan banyak informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan dan diperiksa, walaupun sifat dasar manusia memungkinkan untuk bertanya secara langsung pada tersangka, tapi untuk setiap kasus sebaiknya perlu dilatih dulu untuk bertanya. Maka ada juga pelatihan untuk mewawancara investigasi yang baik dan juga bagaimana berhadapan dengan tersangka. Nah, ini perlu keterampilan khusus untuk melakukannya. Nah, pada bagian terakhir nanti akan diberitahukan terkait dengan kompetensi investigator.